9 dari TK Kemala Bayangkari, Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Erna Purwandari SPD AUD. Beliau adalah guru di TK Kemala Bayangkari 16 Purbalingga yang mengajar di kelompok B3. Pada kegiatan kali ini saya akan mengadakan kegiatan percakapan pra-observasi sebagai rangkaian dari supervisi kelas yang akan saya laksanakan. Berikut adalah percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Aki. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bu Erna? Alhamdulillah sehat Bu Aki. Alhamdulillah ya Bu, sehat selalu. Begini Bu Erna, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Erna lakukan dalam kelas, atau sebelum saya melakukan kegiatan supervisi kelas ya Bu ya. Jadi adapun tujuan diadakan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Erna melakukan kegiatan pembelajaran agar Bu Erna lebih siap dan percaya diri lagi sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya Bu Erna ya Bu. Iya Bu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Bu Erna ya Bu. Bersedia Ibu menjawab? Bersedia Bu Aki. Oke, nah untuk pertanyaan yang pertama Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Erna capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya susun, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yang pertama, anak dapat menceritakan kegunaan atau manfaat pakaian melalui demonstrasi hasil karyanya sendiri. Terus untuk yang kedua, anak dapat membilang dengan tepat dengan menempel gambar baju sesuai dengan lambang bilangannya. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bu Erna capai ya. Yang pertama tadi, anak dapat menceritakan kegunaan atau manfaat pakaian melalui demonstrasi hasil karyanya sendiri. Kemudian tujuan yang kedua, anak dapat membilang dengan tepat ya, tadi dengan menempel gambar baju sesuai dengan lambang bilangannya. Oke Ibu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin Ibu observasi besok di kelas? Untuk area pengembangan itu saya ambil pada area pengembangan sikap dan pengetahuan. Yang pertama itu area pengembangan sikap. Anak dapat belajar secara mandiri dan dapat menyelesaikan ragam main itu tepat waktu. Terus yang kedua itu area pengembangan pengetahuan. Anak dapat mendemonstrasikan dan menjelaskan tentang kegunaan atau manfaat pakaian itu melalui hasil karya yang telah dibuatnya. Jadi Bu Erna ada dua area pengembangan ya. Yang pertama yaitu sikap Ibu, di mana Ibu berharap anak dapat belajar secara mandiri dan dapat menyelesaikan ragam main dengan tepat waktu. Yang kedua yaitu dari area pengembangan pengetahuan ya. Anak dapat mendemonstrasikan dan menjelaskan tentang kegunaan atau manfaat pakaian melalui hasil karya yang telah dibuatnya sendiri. Oke Ibu. Nah, saya juga ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, dari model pembelajarannya Bu. Baik Bu Akis, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat siswa yang diintegrasikan itu dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan minat anak. Dan untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, melihat video pembelajaran dan penugasan. Oke, wah Bu Erna sudah merencanakan dengan baik ya Bu. Tadi Bu Erna bercerita akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat siswa. Kemudian akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Bu Erna akan melakukan pembagian sesuai dengan kelompok sesuai dengan minatnya. Kemudian metode yang akan digunakan adalah metode tanya jawab, diskusi, kemudian melihat video pembelajaran dan juga
sekali Bu Erna. Nah, kira-kira Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan dalam pembelajaran di dalam kelas? Untuk media pembelajaran, saya akan menyediakan berbagai media yang menarik sesuai dan dengan kegiatan ragam mainnya. Kemudian LKPD, sumber pembelajaran dari YouTube, juga laptop. Oke, jadi Bu Erna akan menyiapkan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan ragam main yang disiapkan. Kemudian Bu Erna juga akan mencari sumber belajar dari YouTube, terus menggunakan laptop juga ya Bu ya. Oke, nah Ibu, kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, kemudian di kelas apa ya Bu ya? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran ini besok lagi. Iya. Dimulai dari pukul 7:30 Itu besok di kelas ketiga. Oke, baiklah Ibu. Jadi besok hari Kamis jam 7:30 Bu, saya akan datang ke kelompok B3 ya Bu, di mana Bu Erna mengajar. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang akan terjadi di kelas besok ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ya, setelah saya melakukan observasi di kelasnya Ibu ya, sudah kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu. Nah, sebelum saya akhiri Bu dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada pagi hari ini Bu? Saya jadi mendapatkan gambaran itu tentang media apa yang saya gunakan, jadi nanti bisa dipersiapkan dengan baik. Dan saya juga nanti menjadi lebih yakin lagi terhadap perencanaan yang saya buat sehingga besok bisa dilaksanakan. Jadi Ibu jadi gambaran ya tentang media-media yang akan dipersiapkan besok. Jadi Bu Erna bisa mempersiapkan dengan baik. Kemudian Bu Erna menjadi lebih yakin lagi tentang perencanaan yang dibuat. Jadi diharapkan besok bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Oke Ibu, terima kasih sekali Bu atas waktunya ya. Sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi besok ya Bu di kelas ya Bu. Oke. Demikian percakapan pra observasi kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga di percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar terlebih dahulu, kita berdoa bersama-sama ya. Yuk berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
jenis pakaian sudah. Terus nanti anak-anak coba nih, Ibu mau memperlihatkan anak-anak nih, Saat pakaian. Pilihan pakaian yang pertama yaitu untuk menutup aurat agar tidak dilihat oleh orang lain. Nah, yang kedua juga manfaat pakaian bisa melindungi kita dari sinar matahari yang sangat panas ya teman-teman. Yang ketiga, pakaian juga bisa melindungi kita dari udara yang dingin sekali teman-teman. Bau tidur mendatang yang berencana bisa jadi kita ini bagi kipas yang murah dan kita pilih. Manfaat pakaian selanjutnya adalah melindungi tubuh kita dari gigitan serangga seperti nyamuk, sipit, atau yang lain. Selanjutnya ada melindungi diri kita dari kotoran atau debu. Jadi kotoran yang menempel tidak langsung ke tubuh teman-teman. Selanjutnya ada jenis pakaian. Silakan ada apa aja ya? Siapa tahu aku ada di mana? Siapa yang tahu? Biasanya saat kita bertemu teman-teman menggunakan baju bebas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jangan lupa diganti dengan benda ya, tangan atau bermain pasir. Sekali kalian ini gimana? Lebih dikenal dengan kalau anak-anak Pak Baju. Siapa yang tahu Bu tulisan baju apa baju apa aja? Kita menyiapkan raga main. Di meja kuning ada raga main loncat dengan batang pepaya. Terus di meja biru ada nanti anak-anak itu membilang sesuai dengan pola bajunya. Terus coba umur mau siapa yang mau mencoba pola baju silakan. 5 anak. Yuk, ya. Lima dulu, ayo 5 dulu. Terus untuk yang mau membilang silakan. Ya.
kembali dengan saya Agis Wihaya, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Kemala Bayangkari 16 Purbalingga. Pada siang hari ini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Dan pada siang hari ini saya ditemani oleh beliau Pak Bambang Tejokusumo selaku pengajar praktik. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan pada siang hari ini saya juga ditemani oleh Ibu Erna Purwandari. Beliau adalah guru yang kemarin sudah melaksanakan kegiatan supervisi di kelas. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Bu Agis. Bagaimana kabarnya Bu Erna hari ini? Alhamdulillah baik Bu Agis. Alhamdulillah ya Bu Erna. Begini Bu Erna, siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi sebagai rangkaian dari kegiatan supervisi akademik yang sudah saya lakukan ya Bu ya. Jadi nanti pada siang hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Erna dengan tujuan bahwa percakapan kita hari ini itu sebagai hal untuk memberikan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan juga untuk berefleksi, berbenah diri agar nantinya Bu Erna bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama Bu Erna nih. Bu Erna, bagaimana perasaan Bu Erna terkait dengan pelaksanaan pembelajaran kemarin Bu Erna? Perasaan saya sangat senang Bu Agis dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran itu sampai selesai. Walaupun awalnya itu saya tegang mungkin karena di supervisi oleh Bu Agis, tapi alhamdulillah itu berjalan dengan lancar Bu Agis. Jadi merasa tegang ya Bu? Iya. Karena belum terbiasa di supervisi ya Bu ya, tapi alhamdulillah ya Bu berjalan dengan lancar. Bu Erna bisa diceritakan hal-hal baik apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas kemarin Bu? Hal-hal baik yang saya lakukan adalah satu, sebelum saya mengajar itu saya mempersiapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan minat anak. Dua, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan modul ajar yang sudah dirancang. Ketiga, memberikan bantuan dan motivasi pada anak yang membutuhkan. Yang keempat, itu melaksanakan asesmen pembelajaran. Wah, ternyata sudah banyak hal-hal baik yang sudah Ibu Erna lakukan ya Bu ya. Nah Ibu bisa diceritakan kembali tentang area pengembangan yang sudah dilakukan Ibu kemarin dalam pembelajaran itu, area pengembangan apa saja Ibu? Untuk area pengembangan yang saya kembangkan yaitu ada dua Bu Agis. Yang pertama area pengembangan sikap, yang kedua area pengembangan pengetahuan. Untuk area pengembangan sikap itu anak-anak diharapkan itu dapat menunjukkan kemandirian dengan menyelesaikan laga main, dengan menyelesaikannya itu tepat waktu. Dan untuk area pengembangan pengetahuan itu anak-anak agar dapat mendemonstrasikan yaitu dan menyebutkan kegunaan atau manfaat dari paket itu sendiri melalui hasil karya yang telah dibuatnya. Jadi ada dua aspek pengembangan ya yang kemarin dikembangkan oleh Bu Erna, yaitu sikap dan pengetahuan ya Bu. Iya. Nah, dari area pengembangan yang Ibu kembangkan kemarin, menurut Bu Erna, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas Ibu? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan lancar Bu Agis, tetapi masih ada kekurangannya. Masih ada beberapa kekurangan ya, Bu? Iya. Nah, kalau diibaratkan dari skala 0 sampai 10 nih, sudah berada di posisi mana nih pelaksanaan pembelajaran yang Bu Erna lakukan kemarin Bu? Menurut saya mungkin posisi saya itu di angka 7 Pak Agis. Berada di angka 7? Iya. Nah, kenapa itu Bu Erna kok bisa mengatakan berada di angka 7? Apakah ada suatu hambatan atau mungkin kendala-kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran Bu? Untuk hambatan atau kendala yang terjadi itu karena ada beberapa anak yang belum bisa menyelesaikan laga mainnya dan masih memerlukan bantuan untuk menyelesaikan laga main itu tepat waktu. Oke, jadi masih ada beberapa anak ya Bu yang belum bisa menyelesaikan laga main dengan baik ya, masih harus dibantu oleh Bu Erna agar nanti bisa diselesaikan dengan baik di tepat waktu ya Bu. Menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Menurut saya mungkin anak tersebut belum bisa mengalami topik yang saya sampaikan sehingga pada kegiatan laga main itu anak mungkin merasa bingung. Jadi jadi yang menyebabkan anak tersebut belum bisa menyelesaikan laga main itu tepat waktu. Anak merasa bingung. Iya. Jadi ketika waktu kegiatan inti raga main teman-teman sudah mengerjakan, dia belum ya Bu ya. Jadi masih memerlukan bantuan ya dan motivasi dari Bu Erna ya.
Baik, Ibu kan sudah menjelaskan nih ya terjadinya kendala-kendala tersebut nih. Pastinya ketika Bu Erna sudah mengetahui hal tersebut, rencana pengembangan diri yang akan Bu Erna lakukan terkait dengan peningkatan pembelajaran di kelas Ibu itu kira-kira apa, Bu? Yang pertama, agar topik yang saya sampaikan dipahami oleh anak itu, saya akan memperbaiki kembali penyampaian topik itu dengan yang lebih ekspresif dan menggunakan bahasa dan ekspresi yang menyenangkan, dan juga sesuai dengan minat anak, dan juga harus disesuaikan dengan belajar dan disesuaikan dengan gaya belajarnya juga. Karena ada beberapa anak yang gaya belajarnya itu visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak tersebut itu bisa menyelesaikan ragaman itu dengan cepat. Jadi kalau saya simpulkan, rencana pengembangan diri yang akan Bu Erna lakukan terkait dengan metode ya, gaya mengajar dari Bu Erna agar nanti bisa lebih ekspresif lagi, kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak ya Bu. Kemudian tentang tadi Bu Erna akan lebih memperhatikan lagi tentang minat dan gaya belajar anak. Berarti ini mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi ada dua area rencana pengembangan ke depan yang akan Bu Erna lakukan ya. Baik, Ibu, apa ukuran keberhasilan dari rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu Erna, Bu? Untuk ukuran keberhasilannya yaitu kegiatan pembelajaran itu bisa diselesaikan sampai selesai, sehingga anak-anak itu merasa senang, merasa enjoy dalam mengerjakan ragaman. Untuk tujuan kegiatan pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi ukuran keberhasilannya ketika anak merasa belajar dengan enjoy, dengan senang, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai menjadi sebuah ukuran keberhasilan bagi Bu Erna ini. Oke. Apa saja yang menjadi pendukung bagi Bu Erna dalam pengembangan diri yang akan Bu Erna lakukan, Bu? Tentunya itu dapat dukungan dari kepala sekolah, juga rekan-rekan guru itu, agar saya itu tetap belajar dan untuk memperbaiki diri. Oke, jadi dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru ya Bu, agar nantinya Bu Erna tetap bisa belajar dan memperbaiki diri lagi sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik ya Bu ya. Oke Bu Erna sudah memiliki rencana pengembangan ke depan nih. Kemudian kapan nih waktunya Bu? Karena apalah arti sebuah rencana jika tidak ada aksinya ya Bu ya. Jadi kapan akan segera dilaksanakan Bu? Insya Allah secepatnya akan saya lakukan Batis, agar saya itu bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada peserta didik. Oke, nah komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas nantinya Bu? Setelah Ibu melakukan pengembangan diri, komitmen apa yang akan Ibu lakukan Bu? Komitmen yang akan saya lakukan adalah saya tetap konsisten dalam memberikan pembelajaran kepada anak didik, dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Oke, baik Ibu, terima kasih sekali ya Bu Erna ya. Bu Erna, kemarin saya sudah melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Erna di kelas ya. Secara keseluruhan memang sudah berjalan dengan baik, tetapi Bu Erna tadi menceritakan ternyata masih ada beberapa kendala, dan dari kendala tersebut, dari percakapan pasca observasi ini Bu Erna sudah berhasil menggali kendala-kendala tersebut dan sudah berhasil mencari solusi yang terbaik ya, agar nantinya kendala-kendala tersebut tidak terjadi lagi di pembelajaran Bu Erna berikutnya ya Bu. Dan semoga rencana pengembangan diri yang akan Ibu Erna lakukan akan segera terrealisasikan sehingga Bu Erna bisa memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak ini Bu Erna. Terima kasih sekali ya Ibu ya. Sukses selalu. Demikian percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.